Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tianwu Shenshan, Aliansi Xuan Jun, melapor kepada tuanmu. Kepala Sekolah Sekte Pedang Nebula mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Aliansi Xuan Jun mulai hari ini. Melaporkan kepada tuanmu, 3 Sekte Yun Xiao Lingsan, Bai Hong Daomen, dan Kuil Fuhu telah mengumumkan bahwa mulai sekarang, mereka akan memutuskan hubungan dengan Aliansi Xuan Jun dan tidak ada hubungannya dengan dia. Melapor kepada tuanmu, baru saja datang berita bahwa Kixing Jianzai juga memutuskan hubungan dengan kita. Kembalilah ke tuanmu. Dari waktu ke waktu, berita akan dikirim kembali, dan seorang pelayan tua akan berdiri di luar aula untuk melapor. Namun, semakin banyak berita yang diberitakan, punggung pelayan tua itu membungkuk, suaranya menjadi lebih lemah, dan pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin. Di aula utama, Fima duduk sendirian di kursi tengah, wajahnya muram seperti air, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana mencekik terus bergolak di aula. Lama. Bima mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong, memandang pelayan tua di luar aula, dan berkata, "Apakah ada lagi?" "Untuk sementara, pergi." Pelayan tua itu gemetar. Bima tampak tenang dan berkata, "Pergi dan panggil orang-orang dari gerbang Sixth Avenue." "Ya." Pelayan tua itu mengambil pesanan dan bergegas pergi. Di aula utama, tangan Bima yang terkepal di lengan baju terkepal erat, urat biru di punggung tangan menonjol, akar buku jari berwarna putih, dan ada helai noda darah yang tumpah dari telapak tangan ke celah di antara jari-jari. Dan dia sepertinya tidak sadar, duduk diam di sana. Saya berharap para pembudidaya itu menjadi rakyat jelata, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu hanya berita yang membuat mereka takut, dan segera menarik garis yang jelas dengan Bima saya. Sentuhan sarkasme muncul di bibir Bim. Dia sudah lama menduga bahwa ketika berita tentang pertempuran di Gunung 100.000 Setan menyebar, Aliansi Xuan Jun akan mengalami pukulan dan dampak yang berat. Tapi saya tidak menyangka itu akan datang begitu cepat dan hebat. Ironi yang tak salah lagi. Ini adalah kekuatan Master Pedang Xuan Jun. Untungnya, saya tidak pernah menaruh harapan saya untuk mengalahkan guru pada Anda rakyat jelata. Bima berbisik. Pada saat ini, orang-orang besar Sixth Avenue berkumpul. Tepatnya, itu adalah pria besar di 5 gerbang utama, karena pengadilan pedang Ascension dihancurkan oleh Sui malam itu belum lama ini. Tuan Bima, kesalahannya serius, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki tindakan pencegahan? Seseorang khawatir dan berinisiatif untuk bertanya. Mata Bima menyapu wajah orang-orang besar itu satu persatu, dan berkata, "Kamu. Apakah kamu menyesali hal-hal yang kamu lakukan padaku di awal?" Semua orang terdiam dan terlihat tidak yakin. 500 tahun yang lalu, berita kematian Master Pedang Xuan Jun muncul di dunia. Di bawah kepemimpinan Bima, Daomen ke-6 memasuki Gua Taixuan. Dapatkan manfaat dan hadiah yang tak terbayangkan. Namun, dengan cara ini, sama saja dengan menyinggung Sword Master Xuan Jun. Dalam beberapa tahun terakhir, Bima telah membersihkannya, menutupi kebenaran memasuki Gua Taixuan, dan menuangkan semua air kotor ke kepala King Tang. Tapi mereka semua tahu bahwa dengan kembalinya Master Pedang Xuan Jun, perhitungan penuh dengan kekuatan ini tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, gerbang Sixth Avenue mereka hanya dapat berdiri di kam yang sama dengan Bima. Bahkan jika Anda ingin menyesalinya, menyesal atau tidak, kita sudah menjadi belalang di atas tali. Bima menghela nafas pelan, situasi saat ini, hanya ada 2 hasil, kita mati, atau tuanku mati, tidak ada pilihan lain. Ekspresi semua orang tertutup kabut. Takut. Kenapa Su Xuan Jun, yang terbunuh hari ini, tidak mati 500 tahun yang lalu? Seorang lelaki tua berjubah putih berteriak dengan marah dan mengutuk dengan kebencian. Pop. Semua orang dalam keributan dan terkejut. Itu Fima yang menembak, dia bangkit dari kursi, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia berkata, "Memang benar aku sudah lama putus dengan tuanku, dan mereka adalah musuh hidup dan mati. Tapi yang paling aku benci adalah lelaki tua yang tidak kompeten dan pemarah sepertimu,
terutama peran seperti Anda, di depan saya untuk memfitnah guru di hadapannya. Suara acuh tak acuh dan dingin bergema di seluruh aula, membuat orang bergidik. Dan NBSP, sedih, mengerti. Semua orang semakin terdiam. Jangan khawatir, situasinya jauh dari kelelahan. Beberapa pria kuat dari kedalaman langit berbintang telah mengirim energi mereka untuk berurusan dengan tuanku. Bima berkata pelan, mungkin tidak akan lama lagi dunia ini akan kembali bergejolak karena berita duka kematian tuanku. Mendengar kata-kata itu, semangat para pria besar itu terangkat. Kekuatan dari kedalaman langit berbintang? Ini seperti seberkas cahaya, menyinari hati mereka yang suram dan membiarkan mereka menyalakan kembali harapan. Kalian semua jatuh. Bima melambaikan tangannya dan memerintahkan pengusiran. Sampai semua orang menghilang di aula, Bima menghela nafas panjang dan bergumam, Junior Sister Songchai, katak emas bermata tiga itu juga meleset, jika bahkan Paviliun Jiutian dan Sekte Ilahi Singhe meleset. Tidak bisa membantu tuanku, di dunia liar ini. Hanya kau yang tersisa untuk membantuku. Aku percaya, kau pasti tidak akan mengecewakanku. Pada saat ini, sosok pelayan tua tiba-tiba muncul di luar aula, dan suaranya panik, Tuan, berita baru saja datang, Tuan Pedang Tuan Xuanjun mengumumkan kepada publik bahwa dia akan melangkah berjalan kaki dalam 3 bulan. Pergi ke Gunung Dewa Bela Diri dan bersihkan portal. Boom! Bimaru disambar petir, tangan dan kakinya gemetar sedikit tak terkendali, dan dia lamban di sana, dan wajah tegas berubah karenanya. Lama. Bima kembali sadar dan menghela nafas pelan, Tuan, Anda ingin semua orang di dunia melihat, apa yang akan terjadi pada Bim saya? Membunuh dan membunuh hati tidak lebih dari itu. Namun, siapa yang akan mati tidak diketahui. Sampai saat terakhir, murid itu pasti tidak akan mengaku kalah. Kalau begitu, kamu, pasti sangat kecewa, lagi pula, aku dulu murid tertuamu. Jika kamu kalah terlalu cepat, hanya akan terlihat bahwa kamu tidak kompeten sebagai seorang guru. Mata Bima penuh pancaran, orang dahulu mengatakan bahwa biru lebih buruk daripada biru, dan murid tidak harus kalah dengan guru. Saya menantikan saat ketika pemenang dan yang kalah akhirnya akan datang. Terjadi kegemparan di dunia. Kekuatan utama dunia, lihat mereka. Entah berapa banyak orang yang mengeluh bahwa sosok mistis yang mereka kenal telah kembali. Sekuat dan serendah sebelumnya, dunia akan terbalik. Gua Tai Xuan. King Tang mengenakan gaun hitam murni seperti tinta, tanpa hiasan apapun, dengan wajah polosnya menghadap ke langit. Sambil membawa sebotol anggur, dia duduk santai di depan sebuah danau, matanya yang jernih dan dalam memantulkan langit dan danau, bersinar terang. Di satu sisi, seekor burung pipit seputih salju berdiri di sana. Dengan temperamen master, jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk memastikan, bagaimana Anda bisa kembali ke Great Wilderness? King Tang berbisik, pertempuran yang terjadi di 100.000 gunung iblis adalah bukti terbaik. Tuan, apakah Sui benar-benar reinkarnasi dari Patriark? Ling Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Pasti salah. Nada King Tang ringan. Tetapi dia memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, di dunia liar saat ini, bahkan sekelompok kecil orang tua dari alam ekstrim Kaisar tidak akan mau berbicara dengan Huak Xinzai dan Paviliun Jiutian dengan mudah. Sekte Dewa Galaksi, kekuatan dari kedalaman langit berbintang ini merobek wajah mereka, tapi tuanku berani. Dia memiliki tatapan aneh di matanya. Ketika dia berbicara, dia menambahkan kalimat lain di dalam hatinya, hanya kekuatan yang dikuasai oleh Tuan yang dapat menahan hukum tertinggi yang dikuasai oleh raksasa langit berbintang itu. Ling Ke ragu-ragu sejenak, lalu berbisik ragu-ragu, Tuan, karena Patriark telah kembali, bagaimana kita harus menghadapi diri kita sendiri? King Tang berkata dengan acuh tak acuh, pertunjukan yang bagus baru setengah jalan, jangan panik, setelah 500 tahun, dengan kembalinya tuanku, dunia liar ini pasti akan memicu badai besar. Terkait dengan rahasia reinkarnasi, dan juga terkait dengan dunia ini, yang memiliki keputusan akhir. Setelah berbicara, dia mengangkat labu anggur dan mengangkat kepalanya untuk minum. Sikap tenang dan semangatnya seperti Master Pedang Xuanjun.
Burung pipit seputih salju terdiam beberapa saat, dan berkata, "Tuanku, belum lama ini, Qin Feng, utusan dari kuil Tianyang dari Sekte Dewa Galaksi, meninggalkan Gua Taixuan dengan sekelompok orang kuat. Kamu tidak peduli, apa yang akan mereka lakukan?" Berbicara tentang ini, bibir merah muda King Tang menunjukkan sedikit kedinginan. Bima ingin menggunakan pisau untuk membunuh orang, mereka akan buru-buru memberikan kepala, biarkan saja. Omong-omong, dia ingat satu hal dan berkata, apa yang terjadi di sana di Xiao Xitian? Ling Ke menggelengkan kepalanya, tidak ada yang abnormal. Tuanku adalah teman dekat Tuan Yanxin. Sekarang, semua orang di dunia tahu bahwa tuanku telah kembali dari reinkarnasi, tetapi si Tian kecil ini tidak menanggapi sama sekali. Mereka, benar-benar tenang saja. King Tang tiba-tiba mencibir, seolah menghina. Hanya saja, ada sedikit kecurigaan di antara alisnya. Xiao Xitian, apakah Anda ingin menonton pertunjukan bagus ini dan kemudian memilih kesempatan? King Tang segera membuat keputusan, dalam periode waktu berikutnya, Anda dapat mengawasi gerakan Xiao Xitian, saya ingin melihat berapa lama mereka bisa menunggu. Ya, burung pipit memimpin. Xiao Xitian, tanah suci Buddhisme pertama di Gurun Besar. Batang pohon Bodhi tegap, kulit kayu terbuka seperti sisik naga, dahan-dahan ditumbuhi dedaunan hijau, awan hijau lebat, dan keramat nafas mengalir. Sosok biksu tua itu setipis kayu, wajahnya berkerut seperti jurang, dan dia duduk di sana, tak bergerak. Di depannya, ada alas teratai. Alas teratai kelas 24 memiliki kilau mengkilap, tetapi pada alas teratai, ada bekas pedang yang mengejutkan. Tuan, Fima menderita kerugian besar, dan Huax Xinzai juga kehilangan sejumlah pemain bagus. Sekarang dunia memperhatikan, Master Pedang Xuanjun reinkarnasi dari, ketika maukah kamu membunuh Liga Xuanjun dan memotong Vimalakirti? Tiba-tiba, sebuah suara khusyuk dan berat terdengar di dunia ini. Di kejauhan, seorang pria parubaya mengenakan jubah biksu putih bulan berjalan perlahan. Dia berdiri 10 kaki dari pohon Bodhi, tangannya terkepal, dan patung yang berharga itu khusyuk. Di bawah pohon Bodhi, mata biksu tua kurus itu terpejam, ekspresinya tenang dan damai, sosoknya tetap tak bergerak, hanya terdengar suara dari bibirnya. Alas lotus masih ada di sana, tetapi telah retak oleh bekas luka pedang. Apakah Su Xuanjun hari ini masih sama seperti dulu? Suaranya tua dan kering, seperti sudah lama tidak berbicara. Biksu parubaya itu memikirkannya dan berkata, di dunia ini, tidak pernah ada dua daun Bodhi yang sama. Bukan orang yang sama lagi. Kelopak mata biksu tua yang kurus itu diam-diam membuka celah, dan dia melihat tanda pedang di platform lotus di depannya, berkata, platform lotus adalah masih ada, bekas pedangnya masih ada. Tetap saja, manusia, bisakah mereka benar-benar menjadi orang lain? Dia menghela nafas pelan, memejamkan matanya lagi, dan berkata, tunggu, ketika murid kecilnya mau tidak mau mengambil tindakan, dia secara alami akan tahu, siapa Su Xuanjun hari ini? Ini seperti memainkan mesin Zen dan berbicara teka-teki. Jika itu orang lain, pasti akan membingungkan. Tetapi pria parubaya berjubah putih bulan itu tampaknya mengerti, dan berkata, seperti yang guru katakan, hal-hal benar-benar belum sampai ke bagian bawah, jadi mari kita luangkan waktu sebentar. Tunggu. Sekte Galaksi memiliki 3 aula dan 4 divisi. 3 aula tersebut adalah Aula Tianyang, Aula Roda Bulan, dan Aula Zongxing. 4 bagian itu adalah angin, guntur, awan, dan api. Di Sekte Galaksi, hanya putra suci, yang dipilih oleh pemimpin yang memenuhi syarat untuk memasuki 3 kuil dan melayani sebagai utusan. Mulai sekarang, ketika putra suci menginjakkan kaki di alam Xuanhe, dia dapat menjadi posisi pengorbanan di 3 aula. Qin Feng adalah putra suci dari Sekte Galaksi, meskipun Taoismenya hanya berada di tahap tengah dari ranah Xuanyu, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari sekte orang tua itu. Statusnya jauh dari sebanding dengan 2 tetua dari Departemen Lei di sampingnya. Utusan itu, dikatakan bahwa Huax Xinzai telah merusak beberapa keturunan, sehingga dapat dilihat bahwa pria bermarga Su itu jauh lebih kuat dari yang kita duga. Seorang tetua Lei berkata, namanya Guce, dia tinggi, mengenakan jubah piton,
mengenakan mahkota teratai, dan guntur bermerek di tengah dari totem pola mahkota teratai. Itu adalah simbol dari Departemen Guntur Sekte Galaksi. Kami masih belum mengetahui detail spesifik dari pertempuran di Gunung 100.000 Setan, tetapi dapat diprediksi bahwa reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun, ada sama sekali tidak takut pada hukum nirwana lukisan Xinzai, dan tentu saja, tidak ada ketakutan akan hukum keheningan bintang dari Sekte Dewa Galaksi kita. Menteri lain Lei berkata sambil berpikir, lawan seperti ini juga yang paling tidak bisa dipahami. Namanya Meng Tianyin, mengenakan jubah putih, dengan aura garang. Setelah itu, Qin Feng menghela nafas pelan dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, bukankah terlalu memalukan bagi kita untuk berhati-hati? Meng Tianyin dan Gu Che saling memandang, menggelengkan kepala, dan berbicara. Melihat alam bintang Xuan Huang, selain dari hal-hal lama yang sangat sempurna di alam ekstrim Kaisar, hanya Master Pedang Xuanjun yang dapat membuat kita menganggap ini serius. Ya, dalam berurusan dengan Master Pedang Xuanjun, adalah bijaksana untuk berhati-hati. Bagaimanapun, bahkan kekuatan Bima dan Huak Xinzai telah ditanam setelah jungkir balik, hati-hati untuk mengarungi kapal berusia 1000 tahun itu. Qin Feng tersenyum, mengangguk dan berkata, kultivator saya adalah yang paling tabu untuk khawatir tentang keuntungan dan kerugian sebelum pergi berperang. Putra suci, ini adalah jalan saya menuju jalan besar, dan saya tidak pernah takut pada lawan manapun. Meng Tianyin dan Gu Che setuju. Qin Feng memang jenius langka di langit, tidak hanya putra suci dari Sekte Galaksi, tetapi juga kelas 1 yang tak tertandingi di alam semesta. Kekuatan mereka cukup untuk membuat sebagian besar tokoh senior di dunia merasa malu. Sekarang, di alam bintang Xuan Huang ini, Qin Feng dapat dianggap sebagai lawan dan dihargai, dan reinkarnasi dari Master Pedang Xuanjun dapat dibanggakan. Ketika mereka berbicara, mereka telah sampai di gerbang Gunung Wan Xialing. Qin Feng menyikat pakaiannya, dan kemudian berkata dengan keras, Qin Feng, utusan kuil Tianyang dari Sekte Galaksi, datang untuk menyembah gunung, berani untuk menanyakan apakah Sui tersedia? Suaranya seperti lonceng yang jernih, bergema di antara langit dan bumi, dan gunung dan sungai bergetar. Dan pada saat ini, Qin Feng juga dipenuhi dengan keagungan yang luar biasa. Ada keributan di Gunung Wan Xialing, dan terjadi kegemparan. Wang Zuofu, Wang Zongyuan dan tokoh besar lainnya dalam keluarga Wang, serta Ma Lou, Wang Kue, Ye Luo dan murid Dong Tian Taixuan lainnya ada di antara mereka. Dihadapkan dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya ini, Qin Feng tampak lebih tenang dan menghina, menutup mata, dan berkata dengan santai, kamu keluarga Wang yakinlah, kali ini Qin hanya datang untuk Sui. Katakan untuk apa Anda di sini, dan lihat apakah kehadiran saya sepadan dengan kehadiran saya. Sui yang acuh tak acuh terdengar di antara langit dan bumi. Qin Feng sedikit mengernyit, lalu menyebar, senyum muncul di sudut bibirnya. Pria bermarga Su ini menolak untuk datang menemuinya segera, meskipun dia tampak gila, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak membiarkan dirinya pergi dengan sia-sia, itu cukup. Segera, Qin Feng berbicara dengan suara keras dan berkata, Qin di sini hanya untuk berdiskusi dengan sesama Taois Su di jalan, dan dia tidak memiliki hal lain untuk dipikirkan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya berharap ada perkelahian. Kata-katanya nyaring, menggetarkan dunia. Semua orang sangat menakjubkan, dan hanya dari kekuatan yang memenuhi tubuh Qin Feng, mereka menyadari bahwa ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, kehampaan berdesir, dan sosok tunggal Sui muncul. Mari saling belajar, bagaimana jika menang, bagaimana jika kalah? Sui melihat ke atas dan ke bawah pada Qin Feng di kejauhan, dan bertanya dengan santai. Cara terbaik adalah dengan saling belajar. Qin Feng berkata dengan santai. Sui mendengus dan berkata, jika ini tentang hidup dan mati, aku tidak keberatan bermain denganmu, tetapi jika ini hanya tentang menang, aku tidak keberatan. Tertarik untuk mengambil tindakan. Qin Feng tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sui akan begitu kuat, benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Rekan Daoisu tahu bahwa jika hidup dan mati dibagi, tidak peduli siapa yang hidup atau mati pada akhirnya, itu berarti balas dendam total dengan Sekte Galaksi saya.
Hanya tidak peduli? Mata Qin Feng melonjak, dan auranya menjadi semakin kuat. Su Yi tidak peduli sama sekali, dan berkata, jika kamu bertarung, aku akan memberimu kematian. Melawan, segera keluar. Kata-kata kecil, mendominasi. Wajah Qin Feng berubah suram, niat membunuh di dalam dirinya melonjak, dan dia merasa martabatnya sedang diprovokasi dan diinjak-injak tidak seperti sebelumnya. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.